Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dinda Aulia Putri dengan NIM 210040059 dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini, saya akan mempraktekkan cara mengajar dengan menggunakan media teknologi pembelajaran. Media yang saya gunakan yaitu PowerPoint. Baiklah, saya mulai. Yang pertama yaitu saya akan men-share screen materi dari pembahasan saya kali ini. Pembahasan ini kita akan membahas teks eksplanasi. Pokok pembahasan kita pada saat ini yaitu yang pertama, pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur eksplanasi, kaidah kebahasaan, dan contoh dari teks eksplanasi tersebut. Kita langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersebut merupakan salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah yang dikaitkan dengan fenomena alam, sosial, atau budaya dari sudut pandang ilmiah. Teks eksplanasi ini berisikan tentang suatu proses kejadian, mengapa dan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Suatu kejadian atau fenomena yang terjadi di sekitar pasti selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Untuk itu, kita memaparkan sebuah fenomena yang dimuat dalam teks eksplanasi dengan tujuan untuk dapat memberikan atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut. Dengan itu, teks eksplanasi ini harus berdasarkan data dan fakta yang jelas agar informasi yang diberikan benar-benar jelas dan dapat diterima oleh khalayak banyak. Setelah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu bersifat faktual atau fakta. Informasi yang dibuat dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta. Karena dalam teks eksplanasi ini, kita dapat memaparkan sebuah fenomena yang bertujuan untuk memberikan atau menjawab pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu ilmiah. Hal yang dibahas pada teks eksplanasi ini yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, yaitu ilmiah. Yang ketiga, objektif. Sifat dari teks eksplanasi ini yaitu bersifat informatif, informasi atau menyampaikan, dan tidak untuk mempengaruhi pembaca, agar dapat percaya mengenai hal yang dibahas. Selanjutnya, fokus pada hal umum. Teks eksplanasi ini berfokus pada hal yang umum, seperti fenomena atau kejadian yang terjadi di alam atau lingkungan sosial. Semua dapat dibahas atau dimasukkan dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Sebelum kita membuat teks eksplanasi ini, kita perlu memperhatikan ciri-ciri yang ada. Agar suatu teks eksplanasi ini dapat diterima dan dapat utuh. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan struktur dari teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Seperti yang kita lihat, yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum dari teks eksplanasi ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana gambaran umum mengenai suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Hal ini berisikan pernyataan-pernyataan umum dan pembahasan umum mengenai peristiwa tersebut. Yang kedua, garis urutan sebab dan akibat. Dalam teks eksplanasi terdapat alur urutan sebab akibat yang disusun berdasarkan fakta, bagaimana, mengapa, dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut.
Jadi di sini memaparkan dari sebab terjadinya fenomena tersebut sampai akhir, mengapa dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Semua dijelaskan agar tidak terjadinya kebingungan nantinya. Yang ketiga, interpretasi. Pada setiap kalimat teks eksplanasi ini memerlukan pemaknaan atau interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi ini merupakan penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari semua pembahasan yang kita paparkan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Dalam pembuatan teks eksplanasi ini kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaannya. Memperhatikan kalimat yang baik, penggunaan konjungsi, istilah ilmiah, kata kerja material, yang bersifat informatif. Semua harus diperhatikan. Agar teks eksplanasi yang kita gunakan akan kita buat dapat dirancang dengan sempurna. Selanjutnya itu kaidah kebahasaan yang kita bahas tadi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif. Bisa diketahui melalui adanya kata kerja berawalan di atau ter. Semua bentuk kata kerja diawali dengan huruf di atau huruf ter. Itu merupakan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal dan temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat, kausalitas, dan juga kata hubung yang menunjukkan urutan waktu dan temporal. Semua kata hubung yang digunakan harus menyatakan hubungan sebab akibat. Harus sesuai dengan kalimat yang akan kita gunakan. Yang ketiga yaitu terdapat istilah ilmiah di dalam teks, yaitu kata berhubungan dengan topik bahasan dan hanya ada dalam bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, menggunakan kata kerja material dan rasional, yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan yang melibatkan panca indera, yaitu material. Semua yang mencakup panca indera dapat kita paparkan di sini. Atau peristiwa tersebut kita lihat sendiri menggunakan indera mata, atau bisa kita dengar oleh telinga. Selanjutnya yaitu bersifat informatif, yaitu menyampaikan, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Dalam kaidah ini, teks dapat berupa pemberian suatu informasi yang bersifat tidak membujuk atau mempengaruhi para pembaca. Itulah materi yang telah saya bahas. Apabila ada pertanyaan, ada yang ragu, silakan nanti mengacukan tangan. Selanjutnya, saudara, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu contoh dari teks eksplanasi. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan, kita masuk pada contohnya. Dalam membuat contoh teks eksplanasi ini, kita perlu memasukkan ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Agar teks eksplanasi kita mudah dimengerti, bersempurna, dan dapat diterima oleh khalayak banyak. Bisa saudara baca contoh dari teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi ini memaparkan peristiwa. Yang pertama yaitu memaparkan pernyataan umum. Di sini mengenai gempa. Sebab akibatnya. Kemudian yang terakhir kita berdasarkan struktur
dari teks eksplanasi yang terakhir yaitu interpretasi, yaitu kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Setelah saudara mengerti mengenai penjelasan tadi, mempelajarinya, coba diulang-ulang lagi pembelajarannya. Saudara nanti akan diminta untuk membuat sebuah contoh dari teks eksplanasi dengan memasukkan ciri-ciri struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita pelajari tadi. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.